Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa hari ini hari Senin tanggal 28 September 2020 kita bertemu kembali meskipun dalam keadaan jarak jauh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima, halaman 84 di LKS-nya. Jadi silahkan Ananda siapkan LKS-nya, pensil, dan penghapus. Jika sudah selesai dibuka halaman 84. Nah, lalu kalau misalkan sudah, silahkan Ananda duduk dengan tegap. Kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Anandaku, kemarin kan kalian sudah belajar tentang wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh minimal 2 orang, ya kan? Ada yang bisa sebagai menjadi pewawancara atau ada juga yang disebut dengan narasumber. Pewawancara ini orang yang melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada narasumber, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, orang yang hidup melakukan wawancara itu disebutnya adalah wartawan. Nah, kemarin kalian sudah bisa membedakan antara narasumber dan pewawancara. Sekarang Ibu akan menjelaskan nih tahapan dalam melakukan wawancara. Silakan Ananda lihat aktivitas 2, didengarkan dan disimak dengan baik. Ibu akan menjelaskan tentang tahapan melakukan wawancara. Simak ya. Baik, tahapan dalam melakukan wawancara itu terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu menentukan topik wawancara dan menentukan narasumber. Jadi ketika kalian akan melakukan wawancara, yang pertama kali kalian lakukan adalah menentukan topik wawancara. Misal kalian topiknya mau tentang apa nih? Misalkan tentang pengen tahu tentang tanaman hias misalkan. Lalu kalian tentukan narasumbernya. Siapa nih yang akan kalian wawancara? Misalkan Bapak penjual tanaman hias gitu ya. Bukan Bapak penjual ikan koi gitu, karena kalian menentukan topiknya pengen mengetahui tentang tanaman hias. Lalu yang kedua, kalian menyusun daftar pertanyaan. Nah, dalam menyusun daftar pertanyaan, kalian harus sesuai dengan narasumber yang dipilih. Jadi kalau misalkan narasumbernya tentang tanaman hias, kalian tanyalah semua apa yang ingin kalian ketahui tentang tanaman hias. Tapi jangan menanyakan selain tentang tanaman hias. Misalkan, Bapak ketika Bapak menjual tanaman hias, apakah Bapak mempunyai kucing? Nah, itu kan tidak nyambung ya. Jadi itu dihindari. Lalu yang ketiga itu melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Jadi setelah menentukan topik wawancara, menentukan narasumbernya siapa, menyusun daftar pertanyaan, kalian datangi narasumbernya, lalu lakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Perlihatkanlah bahwa kalian adalah siswa yang memiliki sopan santun dan menjunjung tinggi tata krama. Lalu tahap yang keempat yaitu menentukan pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Jadi ketika kalian melakukan pertanyaan nih, memberikan pertanyaan kepada narasumber, nanti jawaban narasumber ditulis sama kalian nih pokok-pokoknya yang narasumber jawab. Lalu yang kelima, tahapan yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi hasil wawancaranya kalian tulis. Nah, setelah kalian mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam melakukan wawancara, coba sekarang kalian lihat aktivitas 1. Di sana ada beri tanda checklist pada pertanyaan yang sesuai saat wawancara dengan penjual tanaman hias. Nomor 1, apakah Bapak sudah makan hari ini? Ingatkan ya bahwa pertanyaan itu harus sesuai dengan narasumber yang dipilih. Di sini narasumbernya adalah penjual tanaman hias. Maka pertanyaan apakah Bapak sudah makan hari ini sebaiknya ditanyakan apa tidak.
Tidak. Pintar. Lalu nomor 2, siapa saja nama pembeli Bapak? Itu juga perlu ditanyakan? Tidak ya. Kalau misalkan kalian diberitahu nama pembelinya, kalian akan seperti apa kepada pembelinya? Mau mendatangi lagi pembelinya satu-satu kan tidak ya. Lalu nomor 3, sejak kapan Bapak membuka usaha tanaman hias? Boleh? Boleh, berarti di checklist. Nomor 4, apa jenis tanaman hias yang ada di sini? Betul juga ya. Nomor 5, berapa pendapatan Bapak dalam sehari? Boleh juga ditanyakan karena ini tentang penjual tanaman hias. Nomor 6, apa makanan kesukaan Bapak? Apakah itu harus ditanyakan? Tidak ya. Lalu nomor 7, bagaimana cara merawat tanaman hias? Ya, itu boleh ditanyakan. Nomor 8, di mana Bapak menjual tanaman hias? Boleh juga, apakah di suatu toko atau misalkan di offline atau online, kan sekarang banyak ya yang online gitu ya. Terus nomor 9, apa yang Bapak lakukan jika tanaman hias tidak laku dijual? Itu juga boleh ditanyakan. Nomor 10, dari mana Bapak memperoleh tanaman hias? Itu pun boleh ditanyakan. Nah Anandaku, tanaman hias ini merupakan salah satu bentuk kita untuk menyayangi tumbuhan. Nah, kalau misalkan kalian di rumah mempunyai tumbuhan yang menanamnya adalah ibu, kalian juga harus sama-sama menyayangi tumbuhan tersebut. Kita sama-sama merawatnya dengan ibu. Nah, coba kemarin kan kalian sudah belajar tentang peran anak, peran ayah, peran ibu di rumah. Sekarang coba kalian buka halaman 88 aktivitas 6. Di sini ada gambar nih. Gambar ini tentang kelas yang berantakan. Nah, coba kita baca perintahnya. Tulislah peran murid ketika melihat ruang kelas yang kotor seperti gambar tersebut. Nah, ketika kamu menjadi murid, ketika kelas kamu kotor, apa kewajiban kamu? Membersihkan. Berarti peran anak atau peran murid dalam melihat kelasnya kotor seperti ini adalah siswa yang menjalankan piket kelas misalkan ya, atau siswa yang peduli terhadap lingkungan atau kebersihan kelas. Pinter. Nah, untuk aktivitas 7 di sini tulislah 5 tugas yang kamu lakukan saat bekerja bakti di rumah. Misal kemarin nih hari Minggu, ayah, ibu, kakak, adik, ya yang punya kakak, yang punya adik berkumpul di rumah, sama-sama bekerja bakti. Nah, tugas apa yang bisa kamu lakukan saat bekerja bakti? Misalnya menyapu halaman gitu ya. Nah, di sini 5 tugas yang bisa kamu lakukan saat bekerja bakti di rumah. Nanti aktivitas 7 ini difotokan dan dikirimkan ke Edmodo. Nah, lalu sekarang kalian lihat aktivitas 4 halaman 86. Di sini kalian masih belajar matematika tentang garis bilangan. Nah, namun soalnya ini merupakan soal cerita, ya. Coba yuk kita simak terlebih dahulu. Baik, nomor 1. Panjang pensil milik Ani adalah 10 cm. Panjang pensil milik Nia adalah 8 cm. Berapa panjang keseluruhan pensil Ani dan Nia? Berarti gimana caranya? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah panjang pensil Ani 10 cm. Diketahui yang kedua, panjang pensil Nia 8 cm. Berarti apa yang ditanyakan? Berapa panjang keseluruhan pensil Ani dan Nia? Nah, caranya adalah tuliskan dulu kalimat matematikanya. Berarti titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Kenapa ditambah? Karena berapa panjang keseluruhan, berarti digabungkan antara pensil Ani dan pensil
Nih ya, berarti kalau gitu 10 ditambah 8 hasilnya 18. Nah, jika sudah tahu, kita buat garis bilangannya. Nah, karena ini nggak ada nolnya, kita coba nolnya disimpan di situ aja. Nah, berarti kita panahkan dari angka 0 ke angka berapa ya? Ke angka 10, karena di depannya pertamanya itu adalah 10. 10 ini ditambah 8 hasilnya 18, berarti tarik dari angka 10 ke angka 18. Gitu kan hasilnya 10 tambah 8 adalah 18. Kita buktikan. Kita loncat-loncat nih satu-satu. 10 berarti loncatnya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu udah ada di angka 10. Loncat lagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hasilnya ada di 18. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah kalian mengerti, pahami, berarti nomor 2 sampai nomor 5 aktivitas 4-nya dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau misalkan tidak cukup, silahkan ditulis di buku tulis tematik yang kalian punya di rumah. Nah, jika sudah, silahkan kalian kerjakan dan fotokan melalui Edmodo. Jadi, nanti tugas yang dikirimkan melalui Edmodo-nya ada 2. Pertama, aktivitas 4 halaman 86 nomor 2 sampai nomor 5, dan aktivitas 7 halaman 84 dikumpulkan melalui Edmodo paling lambat pukul 8 malam. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian belum mengerti, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.